Gimana sih cari kerja selama pandemi berlangsung? Emang bener ya perusahaan-perusahaan pada freeze hiring? Terus kalau kena PHK gimana cara gue survive? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapet beberapa minggu terakhir dan akan gue coba jawab di video ini. Nonton terus sampai habis ya. Beberapa minggu yang lalu, gue ikutan acara dari Gramedia Pustaka Utama yang judulnya The Exemplars. Jadi gue diminta untuk sharing point of view gue tentang kondisi pandemi ini dan gimana itu mempengaruhi teman-teman yang lagi job hunting khususnya. Juga buat teman-teman yang saat ini unfortunately harus di layoff atau ngalamin PHK dari perusahaan. Nah, yang akan lo tonton di video ini hari ini adalah rekaman dari acara tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, langsung ditonton aja. Buat banyak dari kita, situasi new normal saat ini membawa tantangan yang cukup banyak dan cukup berat. Pertama-tama, pastinya ada di antara kita yang saat ini tengah mengalami PHK. Nah, bagaimana kita harus menghadapi situasi PHK? Pertama-tama, kita harus tahu jenis PHK yang diberikan kepada kita. Apakah memang pemutusan hubungan kerja dari sisi perusahaan atau ini merupakan sebuah permintaan untuk mengundurkan diri, yaitu kita yang melakukan resign. Kenapa kita harus pahami bedanya? Karena hak yang kita dapatkan sebagai karyawan juga akan berbeda ketika kita memutuskan untuk resign dan ketika kita di PHK oleh perusahaan. Kita juga harus memperhatikan etika yang baik. Ketika kita mengalami PHK, memang itu proses yang tidak gampang untuk dilalui banyak orang, akan tetapi kita harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial, dalam membagikan informasi mengenai proses PHK di perusahaan masing-masing. Jadi sangatlah tidak bijak bagi kita jika kita tanpa seizin perusahaan mendokumentasikan proses tersebut baik secara gambar maupun suara, kemudian mendistribusikannya secara sepihak ke pihak ketiga, keluar melalui media sosial. Jadi berhati-hati, tetap jaga etika teman-teman dalam bermedia sosial. Nah, gimana kita survive sementara kita mungkin ada dalam situasi PHK atau dalam kondisi pekerjaan yang kurang nyaman saat ini? Poin pertama yang teman-teman mesti ingat bahwa ini adalah krisis yang akan berlalu. Jadi dalam jangka pendek, teman-teman harus memikirkan bagaimana teman-teman bisa survive dulu dalam ekonomi ini. Tidak perlu malu, tidak perlu ragu kalau misalkan saat ini teman-teman secara terpaksa harus melakukan pekerjaan yang biasanya tidak pernah teman-teman lakukan. Biasanya aku kantoran kak, tapi sekarang aku terpaksa harus jual makanan. Yang penting buat teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa survive dan bisa tetap punya penghasilan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Bagaimana dengan fresh graduate? Bagaimana dengan teman-teman yang saat ini benar-benar belum punya pengalaman kerja, baru lulus kuliah dan terpaksa harus lulus di tengah-tengah pandemi ini? Memang mungkin tidak ada terlalu banyak pilihan di job market. Memang mungkin saat ini perusahaan berhati-hati untuk menambah jumlah personel karyawan. Tapi ketika teman-teman ingin mencari pengalaman, sebetulnya kesempatan untuk mencari pengalaman itu selalu ada. Cobalah tawarkan diri teman-teman untuk bekerja untuk pengalamannya dulu, alias volunteering. Dari volunteering ini, teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman yang sama, skill-skill yang sama, dan mungkin nanti ketika ekonomi sudah jauh lebih baik, teman-teman bisa transfer skill ini ke perusahaan yang bisa membayar teman-teman. Hal lain yang saya dengar adalah bahwa mungkin saat ini adalah waktu yang baik untuk teman-teman tetap berada di sekolah. Artinya buat teman-teman yang sudah lulus S1, mungkin alih-alih masuk ke job market saat ini, mungkin jika budget dan waktu teman-teman memungkinkan, ada baiknya coba untuk lanjut S2 dulu, sambil menunggu krisis pandemi ini selesai dan ekonomi pulih dulu. Tentu situasi kehidupan kita masing-masing berbeda-beda dan opsi ini tidak tersedia untuk semua orang. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kondisi keuangan, sesuaikan dengan kondisi kehidupan teman-teman masing-masing. Mencari pekerjaan adalah proses berjualan. Berjualan apa? Berjualan skill set dan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi
memang proses berjualan saat ini akan terasa lebih sulit, akan terasa lebih lama daripada biasanya. Tapi ketika teman-teman percaya bahwa produk yang teman-teman jual bagus, ketika teman-teman terus mencoba, terus berjualan dengan baik, maka pada satu titik, pada satu tempat nanti, saya yakin teman-teman akan menemukan kesempatan yang sesuai dengan kualifikasi dan profesi teman-teman saat ini. Nah, gue akan nambahin sedikit soal isu freeze hiring. Jadi emang bener sih di banyak perusahaan saat ini bakalan susah untuk nambah karyawan baru. Karena gimana caranya mau nambah karyawan baru? Jualan aja nggak bisa, bisnisnya nggak operasional karena situasi COVID-19, nggak ada customer yang datang ke toko dan sebagainya. Industri-industri yang terdampak khususnya kalau gue baca dari berita dan data, kebanyakan di hospitality industry sama di service business. Tapi kalau dibilang freeze hiring ini terjadi across the board, nggak benar juga. Karena kita juga ngelihat industri-industri yang jadinya thriving karena COVID-19 ini terjadi. Sebagai contoh, kita ngelihat industri F&B pivoting ke bisnis frozen food. Kita ngelihat industri obat-obatan, demand-nya untuk beberapa jenis obat meningkat. Kita ngelihat juga jasa hantaran belanja mulai meningkat demand-nya. Jadi kalau dibilang semua industri suffer, kita juga mesti melihat ada juga kesempatan yang justru muncul. Jadi sebagai job seeker, tentu tanggung jawab kita kan ke kita sendiri nih untuk tetap berkarir. Pesan gue adalah jangan terlalu fokus sama berita-berita negatif dan jangan takut duluan ngelihat freeze hiring dan lain-lain. Kayak gue bilang di cuplikan video tadi, intinya nyari kerja itu proses berjualan. Apa yang kita jual, skill kita. Kalau belum ada yang beli, ya jual terus sampai suatu hari laku kesempatannya. Nah, sekarang giliran lu cerita. Coba ceritain di komen box di bawah apa yang udah COVID-19 lakukan terhadap karir lu. Apa yang udah lu rasain selama 3 bulan ini dan gimana cara lu mengatasinya. Coba ceritain biar bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman lain yang baca. Ini pertama kalinya gue bikin video yang lumayan panjang. Jadi pengen dapetin feedback juga sih dari teman-teman, kira-kira suka atau nggak suka kalau videonya sepanjang ini. Silakan tombol jempol atas atau jempol bawahnya dipilih, dan jangan lupa subscribe supaya nggak kelewatan video-video gue yang lainnya. Sampai ketemu!